Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Yohana Eka Lestari, 2. Neni Testiani, 3. Desi Fitriani, 4. Nuril Yusaputri. Kami kelompok 6 akan menjelaskan materi A. Pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan permasalahan dan pemilihan bahan ajar IPS. B. Pembelajaran IPS SD berdasarkan permasalahan. C. Praktek pembelajaran IPS SD berdasarkan permasalahan. Yang A. Pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan permasalahan dan pemilihan bahan ajar IPS. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah adanya hubungan timbal balik atau saling memberikan pengaruh, baik itu mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sebagainya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Proses dan interaksi sosial. Proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, kelompok maupun perorangan dan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kita hidup di dalam masyarakat, artinya kita hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk desa, penduduk sekota, atau dengan penduduk yang tinggal satu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar jika didukung oleh beberapa faktor. Contohnya kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Contoh lingkungan ekonomi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pilihan bahan ajar IPS. Bahan ajar yang digunakan dalam materi bentuk interaksi ini adalah bahan yang disajikan sesuai dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Misalnya kriteria grafika bahan ajar yang diinginkan siswa yaitu bahan ajar dibuat dengan full color, bahan ajar yang dibuat lebih dari 30 halaman, ukuran kertas A4, dan desain buku portrait dengan tulisan yang disesuaikan dengan kreasi penulis. Penilaian menurut ahli bahan ajar telah menunjukkan bahwa bahan ajar IPS sub-sub tema interaksi manusia dengan lingkungan layak digunakan untuk uji coba di lapangan. B. Pembelajaran IPS SD berdasarkan permasalahan. Tantangan terpenting bagi orang tua, guru, atau orang yang ada di sekitarnya adalah berkomunikasi secara bermakna terhadap anak dengan hambatan penglihatan dan pendengaran. Komunikasi melibatkan banyak hal daripada sekedar bahasa. Percakapan dianggap sebagai bentuk terbaik dari komunikasi yang baik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak dalam hambatan penglihatan dan pendengaran yaitu 1. Merubah tempat posisi duduk anak. Contohnya, merubah tempat duduk anak ditempatkan di depan, sebelah kanan atau kiri yang dekat dengan papan tulis agar si anak dapat berinteraksi dengan jelas dan tidak diganggu oleh anak yang lain yang duduk di belakang. 2. Dengan cara berhenti. Berhenti yang lama untuk memungkinkan anak mengambil giliran dalam percakapan. Kemudian merespon terhadap giliran dalam percakapan. Percakapan yang demikian di mana diulang secara konsisten, membangun hubungan dan menjadi dasar akhir untuk pembelajaran. 3. Memperjelas dan mempersingkat inti materi. Jika ada yang tidak jelas, bisa dijelaskan secara langsung ke anak yang memiliki hambatan tersebut agar lebih mudah memahami materi yang dijelaskan. Jangan menjelaskan materi yang terlalu panjang dan berbelit, karena akan membuat anak tambah tidak paham materi apa yang dijelaskan. C. Praktek pembelajaran IPS SD berdasarkan permasalahan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa transmisi informasi yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Bentuk interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak sekolah reguler berupa permainan, dolanan, saling berkunjung ke rumah teman.
Alasan berkomunikasi untuk anak yaitu 1. Menyapa seseorang, membuat komentar, contoh, hai selamat tinggal, terima kasih dan sebagainya. 2. Menawarkan, contoh, apakah kamu ingin sesuatu, sini ambilkan bajuku dan sebagainya. 3. Memberikan komentar, contoh, punyaku, ini baik, meja ini kotor dan sebagainya. 4. Menjawab kalimat sebelumnya, contoh, baik, nanti dan sebagainya. Yang kelima, mendapatkan informasi lebih banyak, contoh, kemana kita akan pergi, apa yang akan kami lakukan, dan sebagainya.